Halo semuanya, selamat datang. Coba deh bayangin, masa depan seorang anak, ya kecerdasannya, kreativitasnya, bahkan kebahagiaannya, itu semua ternyata dibentuk jauh sebelum mereka bisa baca loh. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya setiap suapan makanan itu secara harfiah ngebangun otak mereka untuk seumur hidup. Oke, kita mulai ya. Saya punya satu pertanyaan penting nih. Coba pikirin deh, di antara semua mainan canggih, buku-buku mahal, atau sekolah paling top sekalipun, apa sih satu bahan yang paling penting buat membangun pikiran yang cerdas? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget karena simple banget. Nah, ini dia jawabannya. Bukan di ruang kelas, teman-teman, tapi di kursi makan. Betul, fondasi kecerdasan anak itu bukan dibangun dari tumpukan buku, tapi dari apa yang ada di piring mereka. Ya, nutrisi. Itu dia kuncinya. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Waktu saya bilang otak itu dibangun dari makanan, ini bukan cuma kiasan loh, ini benar-benar fakta biologis. Setiap sel otak, setiap sambungan saraf, itu semua bahan bakunya ya dari apa yang anak kita makan. Dan proses yang luar biasa ini dimulainya bahkan sebelum si kecil lahir loh, sejak di dalam kandungan. Nah, di tahun-tahun pertamanya, otak anak itu jadi organ yang paling rakus di tubuhnya. Bener-bener nyerap nutrisi kayak spons kering buat mendukung pertumbuhannya yang super cepat, yang meledak-ledak. Terus, apa aja sih bahan baku yang dibutuhin ini? Anggap aja kita lagi bikin daftar belanja buat membangun sesuatu yang luar biasa. Yuk kita lihat satu persatu komponen utamanya. Yang pertama, dan ini yang paling utama, adalah protein. Ini tuh ibaratnya ya fondasinya. Blok bangunan paling dasar yang membentuk seluruh struktur fisik otak. Coba bayangin deh, kita lagi mau bangun rumah. Nah, protein inilah batu batanya. Kalau batu batanya kurang atau kualitasnya jelek, gimana kita bisa bangun rumah yang kokoh dan kuat? Mustahil kan? Nah, persis seperti itulah otak. Lanjut, bahan baku kedua adalah lemak sehat, khususnya omega 3. Dan saya perlu garis bawahi ya, ini lemak yang baik, bukan yang jahat. Fungsinya apa sih? Dia itu ngebentuk yang namanya mielin. Anggap aja mielin ini lapisan pelindung di kabel-kabel saraf kita. Jadi gini, kalau tadi protein itu batu batanya, nah lemak sehat ini sistem kabel listrik di dalam rumahnya. Mielin inilah yang bikin semua sinyal di otak, semua informasi bisa melesat super cepat dari satu tempat ke tempat lain. Tanpa korslet, tanpa hambatan. Bahan baku vital yang ketiga adalah zat besi. Coba bayangin, zat besi ini kayak kurir super cepat yang tugasnya nganterin paket paling penting buat otak, yaitu oksigen. Tanpa oksigen yang cukup, ya otak kita nggak bisa napas dan nggak bisa kerja. Gini deh gampangnya, kekurangan zat besi itu sama aja kayak truk bensin yang harusnya ngantar bahan bakar ke mesin, tapi nggak pernah sampai. Akibatnya, mesinnya ngadat. Nah, pada anak, ini artinya kemampuan mereka buat fokus dan ingat sesuatu itu bakal drop banget. Tentu aja, selain 3 bintang utama tadi, ada juga nih tim pendukungnya yang gak kalah penting. Ada yodium, asam folat, vitamin B12, dan masih banyak lagi. Anggap aja mereka semua ini kayak pemain dalam sebuah orkestra. Masing-masing punya peran penting buat menciptakan harmoni perkembangan otak yang sempurna. Tapi, gimana kalau daftar belanja kita tadi nggak lengkap? Apa jadinya kalau bahan-bahan penting itu kurang atau bahkan nggak ada? Nah, ini bagian yang seriusnya. Dampaknya bisa terasa seumur hidup. Ini bukan cuma satu masalah aja, tapi kayak efek domino yang mengerikan. Satu domino jatuh, yaitu kemampuan berpikirnya menurun, terus nimpa domino berikutnya. Muncul masalah emosi dan sosial, terus nimpa lagi, stunting. Dan yang paling parah, bisa berujung ke masalah saraf yang permanen. Coba kita lihat perbandingan ini deh, biar lebih jelas. Di satu sisi, anak yang gizinya cukup, jalannya mulus menuju potensi terbaiknya. Konsentrasinya kuat, gaulnya asik. Di sisi lain, anak yang kurang gizi, jalannya penuh hambatan. Susah belajar, ada masalah perilaku, pertumbuhan fisiknya juga terganggu. Beda banget kan, kayak siang dan malam. Oke, setelah tadi kita lihat sisi suramnya, sekarang ada kabar baiknya. Ada loh satu periode waktu, sebuah jenda emas yang super penting. Di masa inilah, apa yang kita lakukan bisa ngasih dampak yang paling besar. Tolong ingat angka ini baik-baik. 1000 hari. Ini adalah periode paling kritis dalam hidup seseorang untuk membangun fondasi otaknya, paling menentukan.
Nah, 1000 hari dibagi jadi 3 fase penting. Fase pertama, pas masa kehamilan. Di sini, cetak biru atau blueprint otaknya dibuat. Fase kedua, di tahun pertama usianya. Ini masanya pertumbuhan otak lagi ngebut-ngebutnya. Dan fase ketiga, di tahun kedua, di mana jaringan kabel di otaknya itu dirapihkan dan dikuatkan biar makin efisien seumur hidupnya. Jadi, ya inilah jendela kesempatan kita, pintu yang kebuka lebar banget. Setiap gizi yang kita kasih di periode ini, hasilnya itu bakal berlipat-lipat ganda. Dan yang paling penting, kita bisa mencegah kerusakan jangka panjang. Ini pesan yang penuh harapan kan? Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita manfaatin jendela emas ini? Yuk, kita bahas langkah-langkahnya. Karena beneran deh, kekuatan untuk membentuk masa depan mereka itu ada di tangan kita. Kalimat ini pas banget buat merangkum semuanya. Tujuannya tuh bukan buat nyetak anak jadi jenius instan, bukan. Tapi buat membangun fondasi yang super kokoh. Biar nanti mereka bisa tumbuh jadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, apapun cita-cita mereka. Terus, langkah konkretnya apa dong? Ada 3 hal simpel yang penting banget. 1, prioritaskan gizi di 1000 hari pertama itu. Itu nomor 1. 2, jangan berhenti belajar. Cari info gizi dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Dan 3, jangan lupa cek kesehatan rutin. Ini penting banget baik buat ibu maupun buat anaknya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Kalau kita semua udah tahu nih, cetak biru masa depan anak itu digambar di 1000 hari pertamanya. Jadi, bangunan masa depan seperti apa yang mau kita bantu mereka ciptakan? Dimulai dari piring makan mereka hari ini?